Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas E, jurusan akuntansi, akan mempresentasikan tentang salah satu materi pengantar perpajakan, yaitu tentang surat ketetapan pajak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Desvanola Firzi, Tria Adestriani, Gilbert Rajasa, saya sendiri, Alia Rahmadini Wibowo, Dian Aura, Piki Arendri, dan Zaki Zulfikri. Jadi, apa itu SKP? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, hal ini dijelaskan surat ketetapan pajak atau SKP sebagai surat untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi. Nah, apa saja fungsi dari SKP? Pertama, fungsi dari SKP adalah untuk koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan pajak yang terutang. SKP yang pertama ada surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai sarana koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Ada pula syarat diterbitkannya STP. Yang pertama ada PPh dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar. Yang kedua, SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak. Dan yang terakhir, ada PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Selanjutnya ada fungsi dari STP, yaitu yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda atau bunga. Dan yang ketiga, sarana untuk menagih pajak terutang. Selanjutnya adalah sanksi bagi penerima STP. Sanksi administrasi berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT massal. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa denda 100.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut ternyata kurang bayar. Yang terakhir, ada sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Dalam surat tagihan pajak, ada penomoran yang merupakan nomor KOHIR. Nomor KOHIR adalah nomor unik yang tertera pada STP yang sama dengan penomoran SKP, yang mana formatnya adalah AAAA, BBB, CC, DDD, dan T. Di mana A 5 kali menunjukkan nomor urut, B 3 kali adalah kode jenis pajak, C 2 kali menunjukkan tahun pajak, D 3 kali adalah kode KPP yang menerbitkan, dan E 2 kali menunjukkan tahun diterbitkannya SPT. Lalu bagaimana cara melunasi STP? Melunasi STP dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan membayarnya ke bank-bank yang menerima pembayaran pajak melalui surat setoran pajak atau SSP. Wajib pajak harus mencantumkan nomor STP dalam SSP pada bagian nomor ketetapan. Jika wajib pajak tidak mencantumkan nomor STP dalam SSP, maka ini bisa berakibat bahwa tidak dicatatnya wajib pajak sudah membayarkan pajak turut. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi surat ketetapan pajak yang kurang bayar atau SKPKB. Nah, di sini ada contoh formulir dari SKPKB sendiri, mulai dari informasi dari penghasilan neto, penghasilan pajak, terus pajak penghasilan terutang, pengambilan atau pengurangan pajak penghasilan pasal 24 atau bentuk antara lalu, jumlah pajak penghasilan terutang, kemudian kredit pajak, kemudian ada pajak
yang tidak atau kurang dibayar, kemudian ditambah sanksi administrasi, dan jumlah wajib bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kantor pelayanan pajak. Kemudian apa itu SKPKB? Surat ketetapan pajak yang menentukan misalnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, kemudian kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, dan pajak yang masih harus dibayar. Kemudian ada fungsi dari SKP kami sendiri, yaitu fungsinya untuk mengoreksi jumlah berutang, sarana untuk menentukan sanksi, alat untuk menagih pajak. Kemudian penerbitan SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 2 tahun setelah berakhirnya masa pajak, atau SKPKB sendiri diterbitkan jika terutang itu sudah ada di masa akhir. SKPKB sendiri diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila yang pertama, kondisi yang pertama itu pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, ataupun wajib pajak diterbitkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak kepada wajib pajak dan dikukuhkan sebagai perusahaan kena pajak secara jabatan. Kasus kedua ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ditambah pajak yang terutang. Kemudian ada kondisi lainnya, yaitu SPT tidak disampaikan atau surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yang maka kasus tersebut dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak dibayar atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Kemudian yang keempat itu ada contoh yang terakhir, kondisi yang terakhir, yaitu pembukuan atau pencatatan tidak dilakukan oleh wajib pajak sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang itu berapa. Tentang kasus tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai dan pajak belanja mewah yang tidak atau kurang dibayar. Itu ada SKPLB atau surat ketetapan pajak dibayar, yang mana surat ini tuh menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Nah, jadi diterbitkannya SKPLB ini karena wajib pajak membayar pajak terutangnya secara lebih dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika terdapat permohonan tertulis dari wajib pajak apabila jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan, pajak tambah nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Kemudian penerbitan SKPHB dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT atas surat pemberitahuan yang telah disampaikan oleh wajib pajak, baik SPT yang menyatakan kurang bayar, nihil ataupun lebih bayar, yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, penerbitan surat ini tuh dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan, yang paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan di Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga sebesar 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Apabila setelah menerima SKPLB wajib pajak menghendaki adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka wajib pajak wajib mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tertulis. Nah, kemudian permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang dapat diajukan dalam hal jika terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Itu berupa pembayaran pajak yang lebih bayar dari pajak yang terutang, kemudian pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar, atau pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian yang kedua, jika terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor.
Kemudian yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Itu berupa pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang mengakibatkan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut. Yang kedua, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak. Yang ketiga, pemungutan PPN terhadap bukan PKP yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Kemudian yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak, yaitu berupa pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut. Kemudian pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut, dan pemungutan PPNBM yang seharusnya tidak dipungut. Dan yang terakhir, jika terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri, yaitu berupa kesalahan penerapan P3B, keterlambatan pemenuhan persyaratan administrasi untuk menetapkan P3B setelah terjadinya pemotongan atau pemungutan, dan yang terakhir persetujuan bersama. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT. Apa itu SKP KBT? SKP KBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKP KBT ini biasanya dikeluarkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan proses pembetulan kekeliruan dalam mengisi surat pemberitahuan atau SPT, atau melakukan koreksi fiskal SPT dari data yang belum atau tidak dilaporkan. Fungsi SKP KBT yaitu yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Penerbitan SKP KBT. SKP KBT biasanya diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT. Jangka waktu penerbitan SKP KBT. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT, DJP dapat menerbitkan SKP KBT. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKP KBT tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi SKP KBT. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP KBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKP KBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT. Jenis yang kelima yaitu surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Fungsi SKPN yaitu SKPN dikeluarkan oleh DJP sebagai bukti bahwa jumlah pokok pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sama dengan jumlah kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Selanjutnya materi tentang keberatan. Apa itu keberatan? Keberatan merupakan upaya yang ditempuh oleh wajib pajak
yang dimana wajib pajak tidak merasa puas atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang telah ditetapkan kepada wajib pajak atau gugatan oleh pihak ketiga. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak atau KPP yang bersangkutan. Keberatan dapat diajukan atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan juga pemotongan atau selanjutnya syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis atau 1 tahun masa pajak. Kemudian yang kedua, diajukan secara tertulis dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, wajib menyatakan asal-asal secara jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Kemudian yang kelima, satu keberatan hanya diajukan untuk satu SKP, untuk satu pemotongan, atau untuk satu pungutan pajak. Kemudian wajib pajak pengeluaran pajak kemudian dibayar yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Kemudian siapa saja sih yang dapat mengajukan keberatan? Yang pertama, wajib pajak badan oleh pengurus. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian pihak yang dipotong atau dipungut oleh yang ketiga. Kemudian kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada bulan di atas. Selanjutnya, jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SKP atau surat ketetapan pajak sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pungutan. Kemudian, surat keberatan yang dikirim melalui pos harus dengan pos yang tercatat. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh PK3 sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos atau dan giro. Surat keberatan yang diantar langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh PK3 sampai saat keberatan diterima. Jika lewat 3 bulan, keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi juga diperbolehkan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan jika dalam keadaan di luar kekuasaan. Selanjutnya, tata cara penyelesaian banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Keberatan diterima dengan cara yang pertama tertulis dalam bahasa Indonesia, yang kedua mengemukakan alasan-alasan yang jelas, yang ketiga melampirkan salinan surat keputusan keberatan. Kemudian yang keempat, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Yang kelima, apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.